Master, saya masih gagal dalam melakukan hipnosis. Padahal saya sudah pernah mengikuti pelatihan hipnosis baik yang gratis maupun yang berbayar. Namun masih sering banyak gagalnya daripada berhasilnya. Jangan di skip videonya, tonton terus sampai akhir karena saya akan membagikan satu formula yang sangat efektif yang dapat Anda praktekkan agar meminimalisir tingkat kegagalan dalam praktek hipnosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Master Regi. Di video kali ini, saya khususkan untuk menjawab pertanyaan dari subscriber saya dan dari beberapa orang yang WhatsApp ke saya menanyakan tentang, Master, saya masih gagal dalam melakukan hipnosis. Padahal saya sudah pernah mengikuti pelatihan hipnosis baik yang gratis maupun yang berbayar. Dan dia pun pernah menonton video-video dari beberapa channel YouTube tentang tutorial hipnosis, namun masih sering banyak gagalnya daripada berhasilnya. Jangan di skip videonya, tonton terus sampai akhir karena saya akan membagikan satu formula yang sangat efektif yang dapat Anda praktekkan agar meminimalisir tingkat kegagalan dalam praktek hipnosis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe ya. Dan buat kawan-kawan yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, agar kita bisa sama-sama saling membantu. Saya membantu Anda dalam memberikan informasi dan tutorial yang bermanfaat, dan Anda pun membantu saya agar channel ini bisa berkembang dan saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membagikan tutorialnya. Dalam hipnosis ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah prainduksi ya. Yang kedua adalah tes sugesti, yang ketiga adalah induksi, yang keempat adalah deepening ya. Yang kelima adalah sugesti, yang keenam adalah repetisi, yang ketujuh adalah terminasi. Namun saya tidak akan membahas 6 poin ke belakang ya. Saya akan membahas hanya di poin yang pertama saja. Kenapa? Karena di poin pertama inilah sebetulnya yang banyak kawan-kawan tidak sadari. Justru disinilah kita melakukan kesalahan-kesalahan yang akan memicu kegagalan di proses selanjutnya. Karena apabila kawan-kawan berhasil dalam proses di poin awal, bisa mungkin dipastikan kawan-kawan akan lebih mudah atau berhasil dalam menjalani proses hipnosis di tahapan selanjutnya ya, atau di poin-poin selanjutnya. Tahapan apa yang kita bahas? Tahapan yang kita bahas adalah prainduksi, kawan-kawan. Dalam prainduksi adalah sebuah poin paling penting dalam proses hipnosis ya. Prainduksi ini menjalin kenyamanan, kedekatan, kepercayaan kepada subjek yang ingin kita hipnosis. Kebanyakan dari kita, khususnya para penghipnosis pemula, penghipnosis yang baru, memiliki beberapa masalah atau memiliki beberapa hal yang justru sangat-sangat fatal sekali. Yang pertama, selalu ingin show off ya. Jadi tidak memperhatikan kondisi, lingkungan, situasi dan subjeknya. Karena sangat ingin menggebu-gebu sekali untuk praktek, sehingga tanpa menyadari bahwa kondisi di lingkungan tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan proses hipnosis. Yang kedua, kita kurang memberikan edukasi kepada subjek tentang apa itu hipnosis. Karena yang di pikiran kita pada saat itu hanya ingin praktek dan berhasil dan terlihat keren di mata orang yang menontonnya pada saat itu. Tapi wajar ya, saya pun dulu sama seperti itu. Yang ketiga, kita tidak melakukan pendekatan secara baik dengan subjek yang ingin kita hipnosis ya. Sehingga subjek ini kesulitan atau kebingungan dalam memahami apa yang kita sampaikan ya. Jadi sangat fatal sekali ketika subjek tidak memahami apa yang kita sampaikan ya. Jadi itulah beberapa poin yang kawan-kawan wajib pahami, kawan-kawan wajib evaluasi lagi poin mana yang terjadi pada diri kawan-kawan ya. Oke, sebetulnya gini kawan-kawan, ada beberapa poin yang memang kesalahan itu tidak mutlak pada para praktisinya ya, tetapi ada juga yang dari subjeknya itu sendiri. Namun sebetulnya kesalahan itu dapat kita hindari kalau kita memahami. Oke, kawan-kawan, untuk melakukan sebuah proses hipnosis itu ada beberapa hal yang harus kawan-kawan perhatikan ya. Konsep dasar, fondasi dasar yang wajib kawan-kawan terapkan saat melakukan prainduksi atau saat melakukan proses hipnosisnya juga ya. Yang pertama, subjek ini paham ya. Paham dengan apa? Paham dengan pola komunikasi yang kita sampaikan, paham dengan sugesti dan bahasa-bahasa yang kita sampaikan, paham dengan proses yang akan terjadi. Karena apa?
hipnosis adalah sebuah ilmu seni berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Contoh, di satu waktu mungkin saya berhasil menghipnotis seseorang, tapi di lain waktu ketika saya disuruh menghipnotis orang dari Nigeria yang dia tidak paham bahasa saya dan saya tidak paham bahasa dia, 100% bahkan 1000% bisa dipastikan saya gagal akan menghipnotis orang Nigeria tersebut. Karena apa? Keterbatasan dalam komunikasi. Ya. Jadi komunikasi ini sangat penting. Jadi kawan-kawan harus memperbaiki komunikasi kawan-kawan. Ingat, jangan gunakan komunikasi yang kawan-kawan pahami. Tetapi kawan-kawan harus belajar berpikir bagaimana memahami subjeknya. Sehingga komunikasi yang kawan-kawan sampaikan dapat dipahami oleh subjek. Ya. Prinsip dasar komunikasi adalah terjadinya sebuah informasi, ya, terjadinya atau tersampaikannya sebuah pesan atau informasi antara kedua belah pihak. Itu dinamakan komunikasi. Apabila pesan yang kita sampaikan tidak sampai kepada lawan bicara kita, maka komunikasi tidak akan terjalin dengan baik. Ya. Jadi yang pertama itu kawan-kawan, gunakan pola komunikasi yang sederhana, yang mudah dipahami oleh subjek. Apabila subjek terbiasa menggunakan bahasa Jawa, maka ikuti polanya. Ya. Jangan memaksakan diri kita untuk mengikuti pola komunikasi sesuai dengan apa yang kita pahami. Kebanyakan dari para penghipnotis pemula itu terpaku pada skrip yang sudah ada, ya, pada susunan kata yang sudah tersedia baik di modul pelatihan maupun di e-book yang ada atau di Google, ya. Mereka menghafal skripnya, tapi tanpa berpikir apakah subjek memahami dengan apa yang kita sampaikan. Seorang penghipnosis verbal diwajibkan untuk dapat berimprovisasi seketika pada saat itu juga, ya, disesuaikan dengan kondisi subjeknya, sehingga kita dapat menciptakan sugesti-sugesti atau pola komunikasi yang sangat-sangat mudah bisa dipahami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, subjek mau dan mengizinkan. Seperti yang saya bilang kawan-kawan, kebanyakan bagi kita yang baru belajar hipnosis mungkin awalnya berekspektasi bahwa hipnosis ini tepuk tidur, semua orang bisa kita hipnotis dengan cara yang sama dengan mudah. Saya ingatkan kembali, semua orang bisa dihipnotis dan semua orang bisa masuk kondisi hipnotis. Namun tidak semua orang bisa kita lakukan dengan teknik yang sama, ya, dengan waktu yang sama, dengan cara yang sama. Tentunya setiap orang memiliki cara dan waktu yang berbeda-beda untuk memasuki kondisi hipnosis. Ya, itu. Dan perlu kalian pahami, sesungguhnya hipnosis apapun hipnosisnya itu adalah self hipnosis, yaitu hipnotis diri sendiri. Ya. Jadi kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Kebanyakan dari kita memiliki ekspektasi bahwa kitalah yang membuat subjek terhipnosis. Padahal kalau perlu kalian pahami, bahwa sadar subjeklah yang membuat dirinya seperti itu. Ya. Kenapa? Karena pesan yang diterima itu diprogram oleh pikiran bawah sadar sehingga terjadi pada diri subjek. Yang artinya sebetulnya diri subjek sendirilah yang membuat seperti itu. Artinya apa? Artinya kita perlu memberikan edukasi dulu, ya, kepada subjek kita agar subjek kita mau dan mengizinkan. Bagaimana Master cara memberitahunya, sedangkan masyarakat kita kan ketika mendengar kalimat hipnotis saja sudah, jangankan ingin mengedukasi, ya, ngomong saja pun kadang sudah ditinggal. Betul kan? Itulah saya sarankan, makanya bikinlah satu trik-trik sulap, ya, trik-trik sulap yang membuat orang itu terkesima melihat kita, nyaman melihat kita, sehingga di situ kita punya otoritas. Nah, ketika kita sudah punya otoritas, ya, subjek kita sudah nyaman, barulah kita akan bertanya kepada subjek, Pak, Bu, kalau Bapak Ibu tahukah tentang hipnotis? Ya. Waduh, nggak tahu nih. Aduh, karena mungkin. Dan rata-rata pasti ketika kita tanya seperti itu, rata-rata ya kebanyakan itu pasti akan menjawab dihubungkan dengan hal gaib lah, dengan hal klinik, kejahatan, dan bisa dibilang hipnotis ini sesuatu yang berbahaya. Ya, karena mungkin adanya salah informasi, ya, baik dari media maupun dari manapun. Itulah sebetulnya yang banyak sekali yang menyebabkan kegagalan dalam hipnosis. Tapi sebetulnya hipnosis kan tidak seperti itu. Nah, disitulah kita perlu memberikan edukasi dulu. Bu, hipnotis itu nggak seperti itu, Bu. Sebetulnya hipnosis itu kondisi kontrol dalam kesadaran penuh subjeknya atau Anda, bukan kepada orangnya yang menghipnosis, bukan.
Lah itu kalau yang di jalan-jalan, oke Bu, nih saya mau kasih satu edukasi buat Ibu, biar Ibu nanti ketika di jalan tidak kena hipnosis, ya, tidak kena hipnotis, tidak tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan hipnotis. Jadi kemanapun Ibu pergi, kalau ada yang ngomong hipnotis, aman. Karena apa? Ibu sudah memahami atau Bapak sudah memahami tentang apa sih hipnotis, sehingga orang yang sudah paham tentang hipnotis nggak akan mempan di hipnotis. Nah, itu sebetulnya satu trik kawan-kawan. Ya, satu trik untuk memberikan edukasi. Nah, kenapa? Karena kita memberikan sebuah janji ketika Anda memahami tentang hipnosis, ya, Anda tidak akan kena hipnotis di luar. Siapapun yang akan menghipnotis Anda nggak akan mempan di hipnotis. Karena apa? Anda sudah memahami konsep hipnotis. Nah, dari situlah karena dia merasa mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita sampaikan, maka di situ dia akan betul-betul mendengarkan apa yang kita sampaikan. Paham ya? Ya. Lalu disitulah kita berikan edukasi, Bu. Jadi hipnotis itu diberikannya sebuah ide tanpa kritik. Lalu diterimanya sebuah ide tanpa kritik, ya, oleh pikiran kita. Misalkan ibu nyuruh anak, ya, atau atasan nyuruh bawahan, dan itu langsung dikerjakan, itulah kondisi hipnotis, Bu. Ya. Dan hipnotis itu masih sadar dan bisa menolak. Ibu pernah nggak nyuruh anak lalu anak menolak? Pernah, nah ya kan berarti itu tidak terjadi. Karena apa? Anaknya tidak mengizinkan atau tidak mau. Nah, hipnotis pun seperti itu. Nah, namun dalam konteks hipnosis nih Bu, hipnosis ini ada yang formal, ada yang alamiah. Dan sebetulnya hipnosis itu adalah kondisi relaksasi. Ketika kita masuk ke kondisi hipnotis Bu, justru kita merasa sangat nyaman, merasa sangat rileks, merasa sangat betul-betul luar biasa. Nah, sekarang gini Bu, saya mau coba berikan edukasi ke Ibu ya, biar Ibu nanti ketika di jalan ini, ketika ada yang ingin menghipnotis, Ibu tahu, oh ini hipnotis nih, ya, yang pernah dilakukan orang itu atau saya pada saat itu. Iya, gimana Mas? Coba Bu, coba tangannya Ibu, tangannya gini deh, atau tangannya gini deh coba. Nah, disinilah sebetulnya kita mulai masuk ke tahapan tes sugesti. Tanpa harus meminta, Ibu mau nggak saya lakukan tes sugesti? Ibu mau nggak saya lakukan latihan? Atau Ibu mau nggak saya hipnotis? Ya. Jadi tanpa harus kita mengarahkan dia seperti itu, tanpa disadari sebetulnya dia sudah mulai memasuki pola komunikasi kita. Dia sudah mulai mengikuti alur kita. Ya. Nah, disinilah sebetulnya yang seperti saya sampaikan tadi, seorang penghipnotis harus cerdas dalam berimprovisasi saat menyampaikan sebuah komunikasi kita kepada subjek. Nah, jadi gini, oke Bu, misalkan kita pakai headshot ya, tangan kaku ya, seperti ini ya. Lalu kita berikan perintah dan sebagainya. Lalu ketika tangannya berhasil bengkok, ya, atau ketika seperti ini lalu berhasil membuka, nah kita jangan grogi kawan-kawan, kita jangan tegang, atau jangan bilang kita wah ibunya gak fokus, jangan kawan-kawan ya. Ya, jadi kita bilang, nah Bu, ya kan, atau Bapak bisa kontrol kan, Bapak bisa kontrol ketika saya tadi perintahkan untuk tangan Bapak kaku, tapi Bapak bisa kontrol tangan Bapak menjadi tetap bengkok, ya, tetap menjadi normal seperti biasanya. Nah, sekarang saya akan coba bantu Bapak agar Bapak bisa memerintahkan ke tangan Bapak ini menjadi kaku. Kalau tadi kan Bapak memerintahkan ke tangan Bapak untuk bengkok. Nah, sekarang saya coba untuk membantu Bapak agar Bapak bisa memerintahkan tangan Bapak menjadi kaku. Ya. Gimana Mas caranya? Oke Pak, sekarang tangannya seperti ini ya Pak ya. Atau boleh dengan tes lainnya, misalkan tangan nempel kah, seperti ini ya, boleh bebas ya. Nah, misalkan contoh kita seperti ini. Oke Pak, ikuti apa yang saya katakan Pak ya. Wahai tangan saya, misalkan gitu ya. Wahai tangan saya adalah bagian dari diri saya. Dan tangan saya mengikuti semua apa yang saya perintahkan. Karena tangan saya bagian dari diri saya, ya, saya perintahkan tangan saya untuk menjadi kaku dan keras seperti sebatang besi. Sebuah besi yang sangat keras. Karena tangan saya adalah tangan milik saya dan mengikuti apa yang saya katakan, mengikuti apa yang saya perintahkan, maka semakin saya sendiri coba untuk membengkokkan tangan saya semakin keras dan kaku seperti besi. Karena tangan saya mengikuti perintah saya, dan itu adalah keinginan saya. Tidak ada siapapun yang dapat membengkokkan tangan saya kecuali saya. Karena itulah yang saya inginkan dan itulah yang saya perintahkan. Semakin saya sendiri coba untuk membengkokkannya, tangan saya semakin keras dan kaku. Nah, lalu kita coba minta dia untuk coba Pak, ingat jangan silakan Pak dibengkokkan, nanti jadi perintah langsung, tapi silakan Pak coba dibengkokkan. Nah, ketika dia sudah terlihat mau bengkok ya, kita tekan sedikit sini.
Keras kan Pak? Keras kan Pak? Nah, itu adalah komunikasi nonverbal ya. Keras kan Pak? Nah, itu sehingga nanti otak kita, pikiran kita akan merespon bahwa itu keras. Tadi skrip yang saya sampaikan adalah non-direct suggestion ya. Jadi kita seperti memberikan saran kepada Bapak tadi untuk memerintahkan kepada tangannya sendiri agar keras dan kaku. Nah, jadi dia tidak menyadari bahwa dirinya sebetulnya sedang dihipnotis pada saat itu. Ya. Jadi kawan-kawan, kebanyakan dari kita ketika terlihat gagal saat melakukan sugesti, maka kita akan merasa drop ya. Kita akan merasa aduh bengkok nih, aduh gagal nih, aduh macam-macam di pikiran kita yang muncul. Tenang dulu kawan-kawan, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dan jangan dulu kita menyalahkan subjeknya, waduh bapaknya kurang fokus nih, jangan. Ya. Justru ketika gagal kita berikan edukasi kawan-kawan. Ya. Oke Pak, artinya Bapak bisa ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, hipnotis adalah sebuah ide tanpa kritik, Pak. Ya, ketika saya menyampaikan tadi tangan Bapak untuk tidak bisa bengkok, ya, kaku, artinya ide saya tidak bisa diterima oleh Bapak. Ya. Nah, kalau ide saya diterima oleh Bapak, maka tangan Bapak tidak bisa dibengkokkan. Kita pun bisa memberikan edukasi seperti itu. Atau kita bisa memberikan edukasi seperti yang pertama tadi. Oke Bapak, nah, Bapak bisa kontrol tangan Bapak menjadi bengkok kan? Ya iya, karena memang itu adalah tangan Bapak. Dan tangan Bapak mengikuti apa yang Bapak perintahkan dalam pikiran Bapak. Nah, sekarang saya bantu Bapak agar Bapak dapat memerintahkan tangan Bapak menjadi keras dan kaku seperti besi. Ya. Nah, disitulah kawan-kawan ketika subjek ini sudah mengerti, paham, mau dan mengikuti apa yang kita sampaikan ya. PMM perlu diingat ya, paham, mau, mengikuti. Ketika 3 poin ini kawan-kawan terapkan ya, insya Allah kemungkinan untuk gagal sangat sedikit sekali. Namun ketika masih gagal juga, kawan-kawan tidak perlu dilanjutkan. Karena jika gagal beberapa kali lalu kawan-kawan paksakan kembali, yang terjadi apa? Mental kepercayaan diri kawan-kawan akan drop. Sehingga kawan-kawan menjadi tidak kreatif dalam menyampaikan skrip. Kawan-kawan terlihat ragu. Ya, prinsip dasarnya kawan-kawan, ketika kita menyampaikan sebuah pesan kepada seseorang, jika terlihat nada bicara kita terlihat lagu, maka secara otomatis orang yang mendengar pesan dari kita pun akan ragu dalam menerima pesan tersebut. Alhasil pesannya tidak tersampaikan dengan baik. Ya, jadi apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi itu kawan-kawan ya, buat kawan-kawan penghipnotis pemula khususnya yang baru belajar, baik yang sudah pernah mengikuti workshop maupun yang baru belajar melalui video-video di channel YouTube saya atau di video-video channel YouTube yang lain. Terus praktek kawan-kawan, dan dalam praktek itu terus kembangkan kreativitas kawan-kawan. Dan ingat, poin awal adalah prainduksi. Jalinlah prainduksi dengan baik. Jangan terlalu menggebu-gebu dalam melakukan praktek. Ya, lihat kondisi dan situasi keadaan di sekitar, apakah memungkinkan atau tidak. Ya, jika tidak memungkinkan, tahan dulu. Kita cari waktu yang kondisional. Ya, agar kita bisa mudah lebih prakteknya. Karena untuk penghipnotis pemula, kalau misalnya kita praktek di tempat umum yang terlalu ramai banyak orang, mungkin kita akan merasa terganggu dan subjeknya pun mungkin akan terganggu fokusnya pula. Ya, jadi perlu diperhatikan juga baik dari keadaan, kondisi, situasi dan subjeknya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kawan-kawan penghipnotis pemula khususnya dapat lebih mahir lagi dalam prakteknya. Selalu dukung saya di channel pengembangan diri ini, di channel Master Reiki ini, agar saya selalu bersemangat dalam membagikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kawan-kawan, khususnya di bidang pengembangan diri dan hipnotis. Oke, saya Master Reiki. Terima kasih. See you.